Profesional atau mewakili parpol, berbatik atau berkemeja putih, berpengalaman atau masih baru di pemerintahan. Ragam pertanyaan muncul tiap seleksi menteri mulai dilakukan presiden terpilih. Dan gaya seleksi menteri tiap era kepemimpinan presiden memang berbeda. Namun selalu ada cerita menarik di belakangnya. Dan malam ini kita akan berbincang dengan juru bicara era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Andi Malarangeng, dan juga Menteri Perindustrian Kabinet Kerja tahun 2014-2016, Saleh Hussein, dan juga pakar political branding, Silih Agung Kuasesa. Selamat malam, Bapak-Bapak. Diskusinya sudah dimulai duluan tadi sebelum saya. Ini menarik. Ini menarik karena kita butuh cerita di balik layar. Karena kan 1-2 hari ini, bahkan sampai hari ini ya, kita melihat bagaimana proses seleksi menteri untuk pemerintahan Prabowo Gibran gitu. Sudah banyak yang diulik begitu. Tapi kan kita melihat tiap gaya ini seleksinya kan beda-beda tiap pemerintahan, tiap presiden gitu ya. Nanti kita akan tanyakan langsung. Kalau Bang Andi ini dulu berada di lingkar kekuasaannya, sekarang juga masih ya, Demokrat juga masih. Kalau Bang Saleh nanti kita tanya kalau dipanggil untuk audisi atau seleksi menteri itu persiapannya seperti apa sih gitu. Nah nanti kalau Mas Silih nanti menjelaskan pakai kemeja atau batik, kemeja putih itu bedanya apa. Nanti, tapi kita lihat dulu komentar dari warga, ada banyak pertanyaan warga mengenai audisi calon menteri. Berikut ini. Saya pengen tahu dong gimana sih cara pemilihan menteri itu berdasarkan apa gitu. Mungkin banyak dari kita atau masyarakat itu kurang tahu terkait itu. Ya mungkin ingin saya sebagai warga, sebagai generasi muda ingin mempertanyakan akan pemilihan menteri dari kabinet yang era sekarang itu prosedurnya itu dilihatnya itu seperti apa pemilihan menterinya itu, gitu aja. Mungkin hal tersebut yang perlu kita tanyakan. Jadi masyarakat nanya kalau misalnya seleksi menteri itu seperti apa sih? Saya ke Bang Andi dulu deh Bang. Kalau dulu eranya Pak SBY itu kan gayanya pasti beda begitu. Nah waktu di awal-awal di periode pertama sama periode kedua itu seperti apa dulu ceritanya Bang? Oke, jadi zaman Pak SBY memang agak berbeda dengan yang sekarang. Karena waktu zaman Pak SBY dilantik dulu sebagai presiden. Baru setelah beberapa hari ada pengumuman kabinet. Nah. Dan pengumuman kabinet, lalu kemudian ya beberapa hari lah. Nah di dalam proses antara pelantikan presiden dengan pengumuman kabinet ada semacam fit and proper test juga yang seperti yang kita lihat sekarang ini. Tapi kalau dulu kan bawa itu berat bawaannya tuh kalau calon menteri yang dipanggil tuh. Kalau ini lebih ringan. Kalau mungkin karena kalau sekarang, pertama jadi sekarang dilakukan sebelum pelantikan presiden. Sehingga ada waktu, jadi tadi misalnya menteri-menteri yang kemarin sudah di fit and proper test, kemudian bisa dikasih kursus singkat dulu tentang beberapa hal yang menjadi concern presiden terpilih Pak Prabowo. Sehingga memang karena waktunya cukup besar, cukup panjang waktu ini. Sehingga, nah kalau zaman Pak SBY dulu memang tidak ada langsung ke situ. Karena kan sudah dilantik presiden dan presiden baru kemudian pelantikan kabinet. Nah, bedanya mungkin adalah mungkin masing-masing ada biasanya presiden terpilih punya proses seleksi yang itu sebenarnya di belakang layar sebelum fit and proper test. Misalnya partai-partai yang menjadi bagian dari koalisi ya zaman Pak SBY kemudian ada diundang ketua-ketua umumnya masing-masing disampaikan ini posisi-posisi yang diminta untuk diberikan kepada masing-masing partai koalisi untuk yang partai ya. Lalu kemudian Pak SBY minta orang-orang yang dicalonkan untuk jabatan-jabatan tersebut. Nah kedua ada juga yang dari non-partai. Non-partai ini macam-macam, misalnya dari ormas-ormas tertentu yang besar. Kemudian juga ada perwakilan dari geografis. Orang Aceh, orang Papua mesti ada. Orang Bali mesti ada. Lah kira-kira begitulah. Lalu kemudian juga representasi minoritas mesti ada. Zaman Pak SBY semua dipikir semacam itu. Perempuan juga perwakilan dari perempuan. Jadi setelah partai-partai memberikan masukan dari nama-nama, kemudian ini sebelum fit and proper test semuanya. Kemudian kadang-kadang begini, usulan dari partai dikembalikan oleh Presiden Pak SBY waktu itu karena tidak pas dengan
jabatan yang diberikan. Karena Jadi hak masing-masing kan diminta. prerogatif presiden juga untuk menentukan kabinet Oh, iya. bisa berjalan meskipun ketum partai ngajukan A, B. Sudah kasus A atau B tapi dikembalikan. Coba cari yang lain yang lebih yang punya kapasitas yang sama. Karena ingin juga walaupun dari partai tapi juga tetap profesional. Ada lagi beberapa partai waktu itu masih zaman Pak SBY, ketua umum partai tidak kasih cuma 1 nama, tapi bisa sampai 6 nama. Karena mungkin ketua umum partai merasa nggak enak yang mana daripada ribut di dalam internal Tapi partai. kan kursi udah duluan sebelum nama disetor. 6 kursi disajukan kepada Presiden SBY Oke, waktu itu. Meskipun nanti yang diambil cuma 2 atau 3 Walaupun nama. cuma satu untuk 1 jabatan, 6 orang dikirim untuk 1 jabatan. Maksudnya biar Pak SBY yang pilih deh, supaya ketum partai merasa bebas dari internal persaingan internal itu. Nah, jadi tidak kalau cuma 1 saja, yang lain kenapa bukan saya Bukan diajukan? saya yang dibajukan namanya. Tapi kemudian kalau waktu saya masih ingat salah satu partai mengirimkan 6 nama untuk 1 posisi. Justru Pak SBY agak merasa, wah ini ngirim persoalan sama Pak SBY. Nanti dibilang, ini kan Pak SBY bukan saya loh yang dikembalikan justru kepada pimpinan partainya. Jangan kasih 6 dong. Yang mana yang ajukan? Kalau memenuhi syarat kita diterima. Kalau tidak memenuhi syarat kembalikan lagi kepada ketum partai. Baru kemudian ketika sudah cocok baru oke. Nah itu semua berada di belakang layar sampai kemudian fit and proper test yang terbuka. Kemudian ada tes kesehatan yang dilakukan zaman Pak SBY. Tes kesehatan. Pada tes kesehatan bisa saja seseorang dianggap tidak memenuhi kriteria kesehatan. Tapi ada saat itu yang kemudian tidak melanjutkan karena Sudah di fit and proper test, tapi kemudian atau... dianggap secara kesehatan tidak memenuhi syarat, sehingga kemudian digantikan sama yang lain. Dan bahkan kalau dalam waktu itu, karena malam sebelum pun 1 hari sebelum pun masih ada yang bisa berubah. Karena tiba-tiba saya masih ingat kan 2009 setelah dilihat daftarnya belum ada orang Kalimantan. Baik. Belum ada orang Kalimantan. Detail itu waktu itu tim seleksinya. Karena Pak SBY ingin ada representasi itu. Sehingga kemudian kita staf presiden kemudian berusaha mencari siapa nih orang Kalimantan yang bisa untuk posisi yang ada slotnya, yaitu waktu itu Kementerian Lingkungan Hidup. Cari orang ahli lingkungan hidup dari universitas di Kalimantan yang memenuhi syarat untuk jadi Menteri Lingkungan Hidup. Kebetulan dapat. Oke, PKS. Bukan Pak, profesional. Waktu itu pembantu rektor 1 di salah satu universitas Mula Warman kalau tidak salah. Itulah Pak Gusti Hatta. Bukan representasi itu. Bukan representasi PKS. Kita sendiri yang cari sendiri lalu kemudian staf-staf lalu sajukan presiden minta CV-nya, yang bersangkutan malah baru kalah pemilihan rektor. Kalah waktu pemilihan rektor. Kemudian setelah kita telepon datang ke Jakarta, dia pikir dia mau dikasih jadi dirjen. Tiba-tiba jadi menteri. Kalau itu tadi yang mengaudisi begitu. Nah, kalau yang diaudisi, Bang Salih Hussein nih di era pertama pemerintahan Ini juga pernah diaudisi juga. Iya, periode 2 kan. Kalau dia lagi kalau ini beda presiden lagi, Pak Jokowi gitu. Ya, Kalau Bang Saleh gimana ceritanya? Kan kalau ini beberapa ditanya jam berapa waktu ditelepon untuk kemudian datang ke kediaman. Ada yang selisih hanya 2 jam, ada yang 3 jam, ada yang bahkan baru ditelepon langsung rapat. Kalau Bang Saleh ceritanya gimana? Bang Saleh kontak saya waktu itu soalnya. Saya lagi disuruh nih menghadap, benar ya Bang ya? Iya, Nah, ceritanya gimana waktu itu Bang? Jadi memang setiap pemimpin presiden itu tentu mempunyai gaya masing-masing. Ya kalau PSBY kan tentara yang begitu masuk ke Pak Jokowi ya itu dilakukannya setelah beliau dilantik. Nah ini mungkin kalau Pak Prabowo punya waktu yang panjang sehingga sebelum. Nah tapi ya itu memang saya juga yakin bahwa pasti presiden punya source yang banyak. Sebelum kita dipanggil di fit and proper pasti mendapatkan source dari macam-macam profiling tentang si calon-calon, terutama dari partai-partai yang ikut membantu waktu itu berkoalisi.
kan udah pasti profiling. Bang Saleh waktu itu Partai Hanura ya? Ya, tentu di profiling kira-kira kan kelihatan di partai itu yang figur-figur menonjol yang mana itu kan kelihatan betul. Mungkin di profiling seluruhnya. Nanti tinggal partai mau kirim mana ya udah dia udah punya data yang itu. Nah, kebetulan waktu itu kami di Hanura seingat saya pada saat itu kalau nggak salah sama seperti Mas Andi bilang, kita kalau nggak salah itu kan dikasih jatah untuk dua kabinet. Tidak ditentukan orangnya siapa, yaitu Pak Ketua Umum Pak Wiranto mengirim 16 nama. Sama ya, sama pengalaman Bang Andi sama ya? 16 nama. 16 nama untuk 2 kursi kabinet. Menarik. Ya mungkin ya itu Pertimbangannya daripada sama ribut di internal. dengan tadi, kalau misalnya Bang Andi biar di internal partai itu tidak ya bergejolak. gitu. mungkin juga kan Baik. biar smooth nanti terserah presiden mau milih yang mana. Nah, tentu kita juga melihat di media, wah muncul ini. Nah, saya pun juga waktu itu masih ada di DPR, memang begitu kira-kira habis pemilihan presiden, kira-kira di bulan-bulan Mei, Juni gitu saya di DPR, memang udah teman-teman udah mulai manggil-manggil Pak Menteri. Udah kayak gitu-gitu. Nah, waktu saya dipanggil itu, diundang untuk ketemu presiden, saya di waktu itu masih BBM, belum ada WA kan. Saya di BBM salah satu teman yang memang waktu itu merupakan sekretaris untuk tim transisi. Ya. Nah, saya di WA, Mas posisi di mana? Saya bilang di rumah. Iya, rumah di mana? Jakarta atau di luar kota? Enggak, di Jakarta. Oh ya udah, habis itu saya juga nggak ada persiapan, walaupun memang di media nama saya udah beberapa kali muncul. Terus Jaraknya berapa hari atau berapa jam itu dari sebelum? dari kan waktu akhirnya kita dikumpulin itu diumumkan itu kan hari Minggu, yaitu saya hari Sabtu. Saya juga nggak pikir saya udah di DPR. Kalau tidak salah itu kan di depan halaman istana Iya, belakang di itu kan. belakang itu. Nah, Ya. akhirnya udah ini hari Sabtunya saya di kontak, terus udah disampaikan nanti kira-kira HP jangan ditutup, nanti kira-kira 15 menit lagi ada yang dari istana ada yang mau kontak. Nah, yang hubungi saya ini Mas Hasto. Oh, baik. Disebutkan namanya. Ya iya kan seperti. Baik. Nah udah terus saya dihubungi, diminta untuk ketemu dengan Bapak Presiden. Ketemu dengan Bapak Presiden. Zaman itu Iya, zaman. PDIP dengan Pak Jokowi masih mesra. Ya. Nah udah saya dihubungi, diminta untuk kira-kira sejam dari sekarang bisa nggak untuk ketemu Bapak Presiden. Saya bilang nggak mungkin, saya aja belum mandi. Saya belum mandi. Saya juga nanti ini lagi kerja bakti bersama warga yang lain di Saya calon komplek. menteri bilang saya belum mandi gitu ya. Iya kan ini kan komunikasi Oh, sama baik. sama itu, saya bilang saya belum siap, nggak mungkin 1 jam, belum perjalanan dari rumah ke istana. Udah akhirnya disampaikan ya udah kira-kira siap jam berapa. Saya bilang ya udah mungkin kira-kira jam 2 jam 3 gitu. Jadi biar saya mandi, habis itu sarapan dulu baru berangkat. Udah begitu saya berangkat terus dipantau terus di mana posisinya. Saya bilang saya udah di jalan, pas tahu-tahu macet parah di depan bundaran HI. Saya dikontak lagi, posisi di mana? Saya ini macet ini. Saya udah berpikir apa saya turun naik motor ke sana tapi nanti entar di sana masalah nggak bisa masuk. Baik. Nah udah akhirnya udah sampai ke sana apa segala macem, terus ya ketemu sama Bapak Presiden. Sebelumnya di ruang transit ada yang lain dulu. Saya nggak ketemu sama yang calon-calon yang lain apa segala macam. Terus udah. Oh, tidak dikumpulkan di satu ruangan? Enggak. Sendiri-sendiri secara terpisah. Oke. Saya waktu itu di salah satu ruangan, terus udah ajudan sampaikan bahwa Pak Saleh nanti kalau pas dengan Bapak nanti kalau bisa jangan lama. Ya 15-20 menit paling lama lah. Itu ngapain 15-20 menit waktu itu Bang ketika ketemu? Oh iya, Pak akhirnya Presiden? begitu masuk karena kebetulan saya juga sudah kenal baik dengan Pak Jokowi. Begitu pas masuk, Pak Jokowi langsung, wah
masalah kampungnya jauh juga ya. Pak Jokowi megang ini berkas, data. TV pasti Iya, ada. udah Oh, ada. baik. Kan sebelum datang pasti kan udah diceritain, di briefing kan pasti apa segala macam. Wah jauh juga. Iya Pak, dari paling selatan Indonesia. Udah apa segala macam. Dan waktu itu beliau juga tidak menyampaikan bahwa nanti Anda akan menjadi menteri. Enggak. Jabatan tidak Enggak. disebutkan. Hanya ngobrol-ngobrol aja biasa. Di akhir dari ngobrol-ngobrol apa segala macam, terus beliau sampaikan saya itu nanti pingin untuk besok hari Minggunya pingin untuk sambil minum teh di halaman, terus saya umumkan menteri-menterinya. Tapi itu bagi yang nanti diundang, bagi yang nanti diundang. Jadi nggak bilang nanti saya bagi yang nanti diundang. Baik. Udah selesai apa segala macem, terus udah apa nggak lama saya lihat ajudan udah buka pintu. Akhirnya saya yang karena lagi enak ngobrol sama Pak Jokowi, terus saya yang bilang Pak izin ajudan udah ngasih Iya. Kode arahan. Saya harus izin pamit. Udah masih ngobrol lagi, ngobrol apa. Begitu pas saya mau keluar, beliau sampein nanti Pak Saleh, masih manggil Mas Saleh, nanti pas di luar ngobrol sebentar sama Bu Rini ya. Udah begitu saya keluar dari ruangan beliau, terus udah ditunggu sama Bu Rini, saya diajak ngobrol ke ruangan sebelah lagi. Nggak lama ngobrol, terus Mas Andi Wijayanto ikut nimbrung. Udah ngobrol-ngobrol tentang background saya apa segala macam, tentang gimana waktu pas pabriknya apa. Tapi ada tanda tangan fakta integritas atau seperti itu nggak sih? Oh belum, kan belum tahu jadi menteri. Oh, baik. Kan ini kan Betul. belum tahu gimana apa. Kalau tanda tangan kan udah tahu bakal jadi Oke, menteri. Ini oke. belum tahu, mau diumumkan baru besok. Baik. Setelah itu besok sudah Besok, siap-siap iya. pakai kemeja putih, Nah, ditelepon. terus enggak. Jadi akhirnya terus saya begitu pas keluar kan udah ditunggu sama teman-teman media di depan. Karena kan kebanyakan ex dari Senayan kan. Ya. Masalah turun harus turun. Terus ditanya apa yang disampaikan, dijanjiin menteri apa sih? Bilang apa yang disampaikan? Orangnya ngobrol biasanya mau cerita buat besok nanti bagi yang diundang. Nah udah begitu pulang saya sambil lapor ke ketua umum ke Pak Wiranto apa segala macam, akhirnya ketemu itu saya pulang ke rumah. Saya ceritain ke istri tadi dipanggil presiden apa segala macam. Tapi ya nggak tahu nanti siapa yang diundang besok. Oke. Begitu sebelum tidur saya bilang istri, kita sholat dulu. Sholat apa segala macam, tahu-tahu masuk SMS. Masuk SMS kepada yang terhormat Bapak, Ibu, para calon menteri, garis miring, wakil menteri, dimohon untuk besok jam 12 berkumpul di istana untuk mendapat briefing dari Bapak Presiden. Oke. Untuk itu dimohon untuk mengambil baju putihnya di istana dan hubungi ini. Oke, Itu. itu cerita kemeja putih dan akhirnya Bang Saleh masuk ke Iya, istana. nanti masih ada panjang nanti di era pertama kita harus jeda dulu. Nanti saya akan tanya juga ke Mas Silih karena ini kan menarik ya masalah kemeja putih, batik atau seperti apa itu ramai ketika kemarin kita melihat pawai para calon menteri dan wakil menteri. Kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Prime Plus. Baik, kita masih berbicara mengenai beda gaya Presiden RI seleksi calon menteri. Sekarang ke Mas Silih. Mas Silih tadi mendengarkan sekilas cerita Bang Andi, kemudian tadi cerita Bang Saleh, dan kita melihat bagaimana kemarin 1-2 hari kita melihat para calon menteri dan wakil menteri gayanya berbeda. Yang bisa dilihat apa Bang? Iya, seru sih dengerin Seru. pelaku sejarah tuh, seru banget tuh. Tapi yang menarik memang ini jadi showcasing kan sebetulnya kan, showcasing antara antar masing-masing presiden untuk menunjukkan performa pertamanya terhadap rakyat pemilih lah gitu kan, itu yang terjadi. Kalau misalnya zamannya Pak SBY kan kelihatan banget bahwa dari awal banget Pak SBY selalu bilang kami profesional murni. Jadi dominan dengan profesional murni sekitar 70% atau berapa gitu. Kemudian sisanya baru ada
politik. Sehingga pertunjukannya itu memang pertunjukan profesional yang datang dengan bawa banyak gitu untuk fit and proper test gitu. Walaupun mungkin itu sebelumnya udah dikaji dulu gitu kali ya Bang ya. Itu kan yang menunjukkan itu. Nah, zamannya Pak Jokowi showcasing-nya lebih menarik sebetulnya karena kan memang Pak Jokowi dan timnya kan memang jago untuk mengorkestrasi pertunjukan gitu ya. Oke, Jadi simbol-simbol simbol-simbolnya gitu. itu sangat kuat tuh. Jadi harus pakai baju putihnya diseragamkan dari penjahit yang sama gitu. Ukurannya juga udah dibuat itu orang jadi berpikir siapa yang muncul gitu. Nah yang terakhir zamannya Pak Prabowo waktunya memang agak lama gitu, tapi memang dengan isu yang sama tuh jumlahnya lebih gede dibandingin dengan yang lain. Ini menarik nih karena sebetulnya memang masing-masing presiden harus menunjukkan bahwa ini loh saya, ini loh anak buah saya gitu. Nanti ngolahnya seperti apa gitu. Bahwa ada kemudian kekecewaan pasti karena kan sebetulnya sekarang kan semua orang gitu ya anggota DPR, anggota partai politik gitu, itu nunggu handphonenya dibunyiin apa enggak gitu. Jok-joknya juga sampai seperti itu. Kalau kita lihat di sosial media tuh hampir joknya semua kayak gitu. Itu ngapain ya Raffi Ahmad dipanggil gitu? Oh iya dia ditanyain si Marcel ikutan apa enggak jadi menteri gitu. Jok-jok yang seperti ini. Nah ini showcasing yang sebetulnya menjadi pertunjukan. Yang paling menarik sebetulnya di zamannya Pak Prabowo adalah batiknya tuh bagus-bagus. Yang dipakai tuh batik-batik yang bagus. Sebetulnya kalau ada tambahan gimmick kecil aja kan bisa menunjukkan bahwa ini keindonesiaan nih. Mereka masing-masing punya batiknya gitu. Ada sih yang pakai baju putih untuk menunjukkan gimana pun saya orangnya Jokowi gitu. Itu ya masih ada juga. Tapi kan itu menjadi semakin beragam. Nah, tinggal bagaimana ngolahnya nih. Karena kan kalau ngelihat pada saat Pak Jokowi Pak SBY profesional murni yang datang dengan map segala macam itu kan jadi muncul. Pak Prabowo kan di awal kan zakon kabinet profesional juga gitu. Tapi ternyata yang terjadi bukan zakon dan ke kabinet berterima kasih sebetulnya. Siapa yang udah berperan gitu itu yang jadi muncul. Ini yang akan menentukan nih. Nanti habis ini baru ada 100 hari. Tinggal gimana ngolahnya itu yang jadi menarik. Dramanya ini yang menarik nih. Oke, dramanya. Tapi memang ya ciri khasnya itu memang harus dijaga karena memang beda dari leadershipnya. Tapi kalau misalnya kita berbicara mengenai makna batik, kemeja putih, itu memang ada nilai-nilai tersendiri tidak? Kemarin kita nungguin ada yang pakai baju biru tidak ini? Mungkin dari tim TKN atau seperti apa yang dipanggil. Tapi ternyata mayoritas kan batik ya kemarin. Mayoritas batik. Paling ada 1-2 yang putih. Tapi memang itu tadi, di situ tuh sebetulnya didesain atau tidak, showcasing-nya akan terjadi. Ada beberapa calon menteri yang datang dengan mobil yang mewah gitu ya, mobil premium lah. Itu kemudian jadi sorotan juga tuh. Gila ya, ini daya beli lagi turun, pengangguran tambah banyak, dia datang dengan mobil mewah. Saya gitu. tanya dulu Bang Ani, ini menarik. Waktu itu ada himbauan tidak? Nanti Bang Sali juga ya, ada himbauan tidak para menteri harus naik kendaraan apa, seperti apa? Karena kan memang mata media dan mata, kalau sekarang ada mata social media. Kalau dulu kan baru hanya mata media saja. Ada himbauan seperti itu tidak? Kalau nggak ada secara spesifik, tapi kan kalau di waktu Pak SBY fit and proper test di Cikeas. Dan Cikeas itu kan kompleksnya sampai jadi kalau itu Jadi calon harus turun menteri jalan kakinya jauh ya? jalan kaki jauh. Karena dia harus parkirnya jauh. Jadi wartawan kan kumpulnya di depan Di gerbang depan, Cikeas itu. ya. Jadi nggak tahu naik mobil apa. Kita juga nggak tahu. Waktu itu staf Pak SBY untuk menerima para calon-calon menteri ini. Kita nggak tahu karena dia jalan kaki barangkali. Dan kemudian sebenarnya yang dari apa yang terjadi pakai baju putih itu kan pada waktu pengumuman kabinet. Itu yang dilakukan pada Pak Jokowi. Waktu Pak SBY pengumuman kabinet dilakukan di istana tanpa orangnya. Nanti kan pengumuman kabinet ini disampaikan daftar kabinet itu. Setelah itu pelantikan pakai resmi. Jas. Apa namanya dalam pelantikan. Langsung orangnya besoknya kan pelantikan langsung. Kalau Pak Jokowi dipajang dulu setelah fit and proper test. Nah, fit and proper test yang dilakukan Pak Jokowi, Pak Jokowi saya nggak tahu proses fit and proper testnya tidak terlalu muncul di media. Muncul. Ada juga ya. Muncul. Nah, tapi waktu itu satu persatu ya. Satu persatu juga kalau jawab Pak SBY agak sedikit lama sifatnya lebih tanya jawab. Pak SBY nanya ini bagaimana, kalau
mengenai bidang tugas itu tertentu. Walaupun belum ada teken-tekenan karena waktu itu yang di fit and proper test belum tentu otomatis Ya, jadi menteri karena masih ada proses tes kesehatan dan masih ada juga kemudian ya, setelah itu kan namanya fit and proper test bisa jadi bisa tidak. Ya. Setelah itu pengumuman kabinet itulah seseorang Ya. baru kemudian pihak istana akan menghubungi Ya. bahwa pelantikan tanggal sekian pakai baju apa dan segala macam. Saat Itulah. proses itu ada yang mundur misalnya, aduh saya nggak usah, misalnya Bang Andi telepon begitu untuk merapat fit and proper test, tapi kemudian menolak, atau bahkan sudah melewati itu kemudian nggak Yang masuk terjadi seleksi, adalah sebenarnya nggak dilantik. nggak dipanggil tapi muncul sendiri. Ada yang begitu. Baik. Sebenarnya nggak karena kan kita memanggil sesuai dengan apa yang presiden meminta orang-orang ini dipanggil untuk di proses. Ada yang nggak masuk di panggilan tapi datang sendiri. Bawa segala macam. Ya tentu saja karena tidak dipanggil kita sampaikan ya supaya tidak memalukan kita masukkan dari pintu gerbang ini tapi setelah itu kita minta keluar lewat pintu gerbang yang lain. Mungkin ketumnya nelpon Bang, diarahkan untuk datang. Atau Saya ada yang katanya ada yang ngerjain. panggil, Atau ada yang ngerjain. kerjain, dipanggil ke Cikeas, ke Propertes. Padahal nggak ada daftar namanya, nggak ada yang panggil. Ya dikerjain orang lah mungkin satu. Dan kemudian juga yang terjadi biasanya adalah sebelum proses itu yang ramai. Orang sudah tahu presiden sudah di, atau bahkan sebelum pelantikan presiden begitu banyak CV-CV yang masuk dari berbagai macam ya kan termasuk orang-orang profesional juga yang merasa pantas jadi menteri entah Jadi bagaimana. ini mirip seperti anak lulus kuliah ngelamar pekerjaan ya Bang ya? Oh ya misalnya ada beberapa kandidat itu yang tiba-tiba Pak SBY ditemui ini ada orang temui di pengantin atau apa nitipin CV untuk orang ini. Lalu ada lagi minta ketemu Pak SBY, dikira Pak SBY ketemu apa segala macam. Malah nitipin CV-nya kawan yang satu ini juga. Jadi kawan satu ini melobi beberapa banyak orang untuk membawa CV kepada Pak SBY waktu itu. Iya, ada pernyataan Bang Andi yang menarik tuh waktu itu bahwa saya masih ingat tuh, ini adalah profesional, jadi tolong tanggapan dari masyarakat. Di media kayak gitu. Masukan dari masyarakat itu jadi menarik tuh karena antara tagline profesional murni dan apa yang dilakukan oleh Bang Andi gitu ya, itu kemudian itu terjadi tuh. Masyarakat kemudian berbondong-bondong waktu itu belum ada sosial media belum. SMS. Nah, waktu SMS. itu banyak yang masuk kan ke sana. Belum ada BlackBerry. Yang sekarang ya nggak ada proses. Karena kan sebetulnya antara Prabowo dan SBY sama-sama awalnya ya. Pak Prabowo bilang second kabinet, Pak SBY bilang dominan dengan profesional murni gitu. Mungkin sekarang ada, tapi tidak dipublish dulu. Oke. Ceritanya akan muncul 10 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian, Mas Silih. Saya ke Bang Saleh sekarang. Apakah ada himbauan-himbauan tadi ya, seperti yang disampaikan Mas Silih misalnya, karena tampilan dari para calon menteri ini kan sangat disorot. Saat itu ada pesan-pesan tertentu tidak ketika datang ke istana, harus seperti apa, selain berkemeja putih itu? Ya artinya waktu pas datang ke istana tidak ada himbauan apa, tapi memang pada saat itu memang kita juga melihat ekonomi juga lagi kurang bagus ya, kita sendiri tahu diri untuk bisa menyelesaikan diri. Iya, benar. Dan di samping itu juga kita juga lihat kan Presiden Pak Jokowi juga tampilannya, saudara, nggak mungkin kita vulgar untuk itu ya, nyesuaiin mau nggak mau. Baik. Itu. Nah tapi di satu sisi juga waktu pas yang Pak Jokowi pertama itu kan dilibatkan KPK juga kalau nggak salah itu. Libatkan untuk akhirnya kan ada yang beredar yang stabilo kuning apa, nah itu. Nah itu akhirnya banyak juga akhirnya yang nama yang itu terpaksa harus diganti. Oh, oke. Itu. Tapi memang ada masukan-masukan. Dari berbagai macam ya sama juga. Ya termasuk juga di dalam partai kan dibilang Itu profesional. didiskusikan tidak kalau misalnya dengan ketum parpol? Pasti didiskusin. Tapi kan biasanya kan di belakang layar. Nah terus yang muncul ke publik itu kan yang dipanggil satu-satu. Sebenarnya beliau sebenarnya udah punya source yang jelas, kira-kira orangnya ini dari partai ini pasti beliau udah punya. Tapi panggil ini kan bagian dari tampilin ke publik. Showcasing itu tadi ya. Dan akhirnya keesok setelah kita diperkenalkan segala macam diumumkan yang di halaman belakang itu, besok paginya Seninnya kita dilantik itu
memang diminta untuk menggunakan batik. Waktu itu pertama, Oh, yang pertama ya, Mas, menteri dilantik pakai batik. Baik, 2014 saya tidak ingat. Saya ingat kemeja putihnya soalnya waktu itu Iya, ketika itu kemudian kemeja putih ramai-ramai waktu di depan. diumumkan, Iya. waktu diumumkan. Oke, baik. Nah, kalau Pak SBY kan diumumkan kan itu sama Pak Sudi kan waktu Ya. itu sama wapresnya atau Daftar namanya. namanya tersebutnya. Oke, Nah, kalau baik. Pak Jokowi diperkenalkan panggil satu-satu. Oke, itu tadi cerita ketika akan menuju kursi, masuk ke dalam kabinet. Gitu ya. Betul. Nanti kita akan bahas setelah berada di dalam Betul. kabinet seperti apa sih sebenarnya tantangannya, sulitnya seperti apa, dan ada target tertentu tidak dari para presidennya. Kalau nggak kecapai targetnya seperti apa? Kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Prime Plus. Ya bertabrakan lah kalau bahasa kasar. Bertabrakan ya. Akhirnya salah satu cara untuk yang saya anggap paling efektif, yaitu saya temuin menteri yang bersangkutan, saya datang ke rumah. Oke. Saya lupain saya sebagai menteri, saya anggap sebagai kawan, saya datang, saya bawa eselon saya ngobrol apa segala macam, akhirnya menjadi satu keputusan bersama, udah nanti baru diputusin di yang formal. Itu saya datang satu-satu. Misalnya, Jadi presiden hanya tahu ini selesai beres. Konflik yang kadang-kadang terjadi. kalau misalnya nggak beres pun, akhirnya kan dibawa ke tingkat Menko. Di Menko kan biasa rapat koordinasi. Nggak beres juga, nggak kelar-kelar juga, ya terpaksa naikin ke atas. Mungkin bedanya, kalau zaman Pak SBY, Anda akan nggak pernah melihat menteri itu berkonflik di publik, Ya, Oh. di koran atau di majalah, karena semua selesai di sidang kabinet. betul. Di sidang kabinet, menteri boleh berbeda pendapat tentang satu hal yang sama, menteri terkait ya. Lalu silakan berbeda pendapat, tapi kemudian presiden mengambil keputusan setelah itu. Sampai berdebat tidak di depan Pak SBY Oh, misalnya? iya, Bisa. Para Kalau di menteri? kabinet bisa. Ya, bisa kabinet sidang kabinet terbatas. Tapi ya. di forum Tapi begitu presiden mengambil keputusan, itu sudah satu jalur semua, satu garis semua. Kalau saya lihat kalau zaman Pak Jokowi, saya lihat ada beberapa menteri ngomong di koran ini, menteri ini ngomong di koran itu, lalu kemudian terjadi perdebatan, sekian lama baru ada keputusan apa. Kalau di zaman Pak SBY, nggak mungkin Anda lihat itu. Karena begitu sudah di presiden, nggak mungkin ada. Kalau tidak begitu nanti jubirnya akan nggak mungkin. Jubir sudah jelas satu gini, sudah sidang kabinet saya jelaskan apa keputusan presiden. Nggak mungkin lagi ada menteri-menteri berbeda pendapat di luar itu. Zaman saya tidak. Kalau saya rasa Pak Prabowo juga akan membuat garis Ya, sama. begitu, yang semua harus diikuti. Tapi di dalam sidang kabinet boleh dong. Menteri ini begini, menteri ini begitu, bilang begitu. Tapi kemudian satu. Oke, sampai ada yang ngambek nggak? Ya nggak bisa ngambek dong. Presidennya yang punya putusan presiden ikut keputusan presiden. Anda suka tidak suka. Kalau tidak suka, pilihan selalu setiap menteri kan ada. Kalau tidak suka bisa mundur. Oke, baik, menarik ya langsung. Komentar sedikit sebelum kita jeda. Ya itu, yang menarik memang ini dilema sebetulnya. Ketika bicara presiden kan sebetulnya ujung-ujungnya kan tingkat kepuasan tuh. Kalau sekarang setiap lembaga survei selalu bikin tingkat kepuasan tuh. Saya masih ingat zamannya Pak SBY itu karena pemerintahnya teratur banget gitu ya. Semuanya jalan, bagus semuanya gitu. Sampai pada bilang orkestrasinya. dengan bagus, saya masih ingat Bang. Sehingga dianggap zamannya Pak SBY itu autopilot. Padahal karena ada kepemimpinan yang... Padahal ada kepemimpinan. Ini persoalan pencitraan kan, bagaimana mengemas pemerintahan kemudian menjadi sesuatu yang menarik. Zamannya Pak SBY ada beda sendiri, zaman Pak Jokowi dilepas tuh. Dilepas silahkan berdebat gitu, begitu konflik, Pak Jokowi menengahinya juga bukan di rapat kabinet. Kemudian muncul dengan ini kenapa PPN jadi naik 11% ya? Kenapa PPN itu yang bedanya di situ tuh. Ini yang menyebabkan. Nah kita nggak tahu nih dengan Pak Prabowo rasanya sih orang masih agak nyeri juga, agak ngeri gitu ya, sehingga harusnya biasanya kan zamannya Pak SBY, zamannya Pak Jokowi itu begitu nama menteri muncul tuh banyak banget tuh yang nggak setuju banyak. Kali ini kayaknya agak adem ayem juga nih. Yakin Mas Ili? Oke, agak adem gitu ya. Agak adem lah. Tapi karena mungkin sekarang masih showcasing, mungkin nanti setelah dilantik kita menjadi tahu siapa duduk di mana. Dan kemudian nanti kita bisa mengawal bagaimana programnya. Dan seperti apa nanti pesan-pesan untuk kabinet baru?
untuk pemerintahan Prabowo Gibran kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Prime News.